Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik semua ya? Ada yang tidak masuk? Oh ada yang tidak masuk. Siapa? Oh, saudari Nanda ya. Baik, karena cuaca akhir-akhir ini sering tidak stabil, kadang hujan, kadang panas. Kalian juga harus jaga kesehatan ya. Jangan sering-sering main di luar karena cuacanya sedang tidak baik. Jadi istirahat saja di rumah kalau habis pulang sekolah. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Baiklah, semoga Nanda cepat sembuh dan bisa sekolah lagi. Baik, hari ini kita akan belajar. Ada yang tahu belajar apa kita hari ini? Kita akan belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Kalian sudah pernah baca buku kan? Banyak sekali buku yang kita baca, tapi kadang kita nggak tahu ya buku apa saja itu, maksudnya dalam ini buku fiksi atau non-fiksi. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini adalah agar kita tahu apa yang sedang kita baca, buku apa yang sedang kita baca, apakah itu buku fiksi atau non-fiksi. Jadi kita bisa memilah. Kalau kita ingin membaca buku fiksi, kita harus membaca apa. Kalau kita ingin membaca buku non-fiksi, apa yang harus kita baca juga. Jadi kita bisa membedakan antara keduanya itu. Baik, kita ke pengertian dulu. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Ayo coba, ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu buku fiksi dan non-fiksi itu apa? Mulai dari buku fiksi dulu. Ayo, buku fiksi dulu. Coba saudari Umi. Buku fiksi itu pengertiannya apa? Sudah belajar kan kemarin? Benar sekali, tepuk tangan. Jadi buku fiksi itu adalah buku karangan yang dibuat oleh penulis yang isinya imajinasi atau karangan dari penulis. Sekarang buku non-fiksi. Coba saudari Devi, pengertian dari buku non-fiksi. Benar sekali. Jadi buku non-fiksi itu berarti kebalikan dari buku fiksi, yaitu buku yang memuat pengetahuan dan bukan dari imajinasi atau karangan dari penulis. Nah, jadi ada dua jenis buku fiksi dan non-fiksi. Nah, keduanya ini punya ciri masing-masing. Nah, itu tadi karena satunya fiksi dan satunya non-fiksi, jadi kedua buku ini berbeda. Kalau fiksi tadi adalah buku karangan, kalau buku non-fiksi bukan buku karangan. Nah, seperti itu. Sekarang kita membahas tentang ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi dulu. Ayo, ada yang bisa menjawab? Ciri-ciri buku fiksi. Dua saja. Dua ciri-ciri. Yang setahu kalian, buku fiksi itu seperti apa? Ciri-cirinya. Iya, saudari Linda, silakan. Wah, benar sekali. Jawabannya benar semua. Kalau buku fiksi itu merupakan buku karangan, buku cerita bisa. Terus kata-katanya menggunakan kata-kata konotatif, bukan makna sebenarnya. Lalu apa lagi? Coba ada yang bisa? Apa lagi? Ya, saudari Ferry, silakan.
Bisa? Oh. Coba dibantu. Silakan Saudari Bella. Iya benar. Jadi buku fiksi itu kebanyakan tidak ada sistematikanya, tidak ada sistematika seperti buku non fiksi. Oke, jadi tadi sudah ada 3 ya, berarti ada lagi ciri-cirinya, bisa ditulis. Yang tadi 3, yang pertama, buku fiksi merupakan rekaan atau cenderung ke imajinasi pengarang. Sudah? Yang kedua, bahasa yang digunakan kebanyakan bahasa konotatif atau bahasa dengan makna bukan sebenarnya. Selanjutnya, tidak ada sistematika di dalamnya. Sudah? Selanjutnya, buku fiksi cenderung menimbulkan emosi dan perasaan pembaca, bukan dari segi logika, tapi emosi dan perasaan. Baik, sekarang kita ke ciri buku non fiksi. Ayo. Tadi kan sudah dijelaskan di awal kalau buku fiksi dan non fiksi itu berbeda, berlawanan berarti ya. Oke. Sekarang ciri-ciri buku non fiksi. Ayo coba. Coba Saudari Nina. Bisa? Coba. 2 saja. Wah, tepuk tangan buat Saudari Nina, bisa. Benar sekali jawabannya. Baik, selanjutnya dicatat ya. Ciri-ciri buku non-fiksi yang disebutkan Saudari Nina tadi tidak menggunakan gaya bahasa atau menggunakan bahasa denotatif dengan makna sebenarnya. Sudah? Selanjutnya, bukan merupakan karangan dari penulis. Baik, yang ketiga merupakan karangan ilmiah. Biasanya karya tulis ilmiah. Nah, yang terakhir, ditulis berdasarkan pengamatan dan penelitian. Sudah semua ya? Oh. Sudah? Baik, Ibu membawa buku fiksi dan non-fiksi. Contoh buku fiksi dan non-fiksi. Biar kalian tahu. Jadi tadi sudah disebutkan ciri-ciri buku fiksi. Sekarang dari itu bisa kalian kira-kira membedakan buku-buku mana yang masuk buku-buku fiksi dan buku-buku mana yang masuk dalam buku non-fiksi. Coba, ada yang bisa menjawab? Silakan Saudara Subhan. Oh, benar sekali. Jadi buku fiksi, tepuk tangan dulu buat Saudara Subhan. Buku non-fiksi ada novel. Oke, kita langsung saja. Ibu langsung melihatkan kepada kalian. Ini membawa beberapa buku. Di sini. Ini ada novel. Berarti ini masuk ke buku fiksi, benar sekali. Ini novel Everybody's Man, karya Ari Fajar. Sudah pernah baca novel ini? Nih, sudah belum ya? Selanjutnya, Ibu juga bawa novel lagi. Judulnya Mengunyah Rindu, karya Bundi Mariono. Nah, tadi sudah disebutkan kalau buku fiksi itu ada novel. Terus ada lagi buku fiksi Kumpulan Cerpen, itu buku
fiksi karena tadi karangan dari penulis. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya roman. Roman ini masuk dalam buku fiksi. Nah, tapi kita harus tahu bedanya roman dengan novel. Kalau novel biasanya karangan dari penulis itu ada konflik dari awal hingga akhir. Kalau roman sama, tapi bedanya roman ini cenderung ke cerita-cerita klasik. Misalnya roman Siti Nurbaya, sudah pernah baca kan? Pasti itu roman yang sangat terkenal, itu membicarakan tentang perjodohan. Terus ada lagi Salah Asuhan, itu roman juga. Nah, baik cerpen-cerpen banyak ya. Itu kalau cerpen kan muatnya isinya sedikit, ceritanya sedikit. Tetapi biasanya dalam buku itu dikumpulkan jadi satu. Itu namanya antologi cerpen atau kumpulan cerpen. Sekarang kita ke yang buku non-fiksi. Buku non-fiksi ibu membawa buku referensi, buku bacaan. Judulnya ini, Retorika, Strategi, Teknik, dan Taktik Pidato. Nah, ini adalah buku non-fiksi karena ini bukan karangan, bukan imajinasi. Ini berdasarkan pengetahuan dan ada sumber rujukannya. Nah, lalu yang ibu bawa lagi merupakan buku non-fiksi, ada makalah. Seperti ini makalah. Kalian juga pasti sering membuat makalah. Itu namanya digolongkan dalam buku non-fiksi karena ada rujukan, misalnya juga penelitian atau laporan, itu juga pengamatan. Itu buku. Nah, selain makalah, ada juga buku non-fiksi, ada biografi, ada jurnal, ada esai. Dan juga buku-buku tadi, buku-buku pengetahuan itu merupakan buku non-fiksi. Baik, sekarang kita ke unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Unsur-unsur dari buku fiksi, kalian bisa catat. Unsur-unsurnya ada tema, ini buku yang fiksi dulu ya. Ada tema, ada tokoh, alur, konflik, klimaks, latar, amanat, sudut pandang, dan penokohan. Ini sudah kita bahas sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, ciri-ciri unsur-unsur buku fiksi itu ada itu. Sekarang unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur buku non-fiksi. Yang pertama ada cover. Ada cover tadi ya. Ini contohnya. Ini cover namanya. Ini cover. Lalu ada rincian subbab. Nah, tujuan dari rincian subbab ini bagian untuk bisa dipahami lebih rinci oleh pembaca. Selanjutnya ada judul subbab. Judul subbab adalah judul untuk mempertegas rincian subbab. Lalu ada isi buku. Isi buku ini memuat ada tema, ada gagasan, ada pendapat. Yang paling penting ada rujukan. Karena buku non-fiksi itu adalah buku pengetahuan yang mana di sana ada referensi. Lalu selanjutnya ada metode penyajian buku. Ini ada teknik penyajian karyanya. Lalu selanjutnya ada sistematika penulisan. Sedangkan tadi buku non-fiksi sudah disebutkan ciri-cirinya tidak ada sistematika. Kalau buku non-fiksi ada sistematikanya. Nah, jadi ini penjabaran awal, isi hingga akhir. Seperti itu. Baik, pembelajaran materi kita kali ini sudah selesai. Ada yang ditanyakan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi? Iya, silakan. Saudara Ilham. Tanya.
Ya kalau puisi itu merupakan buku atau apa? Sama seperti cerpen tadi. Kalau puisi dibukukan itu berarti masuk buku fiksi karena itu merupakan karangan atau dari imajinasi dari penulis. Kalau puisi biasa tentunya bukan buku ya, tapi karangan, yaitu masuk ke karya sastra. Tapi kalau sudah dibukukan namanya antologi, benar, antologi puisi atau kumpulan puisi. Jadi ada beberapa puisi dijadikan satu, dibukukan, itu namanya antologi puisi. Sudah paham? Ya, baik kalau sudah paham. Ada yang mau bertanya lagi atau belum jelas tadi yang Ibu sampaikan? Sudah ya? Baik, kalau sudah paham semua, ada tugas untuk pertemuan minggu depan. Ada tugasnya kalian membawa buku fiksi dan non fiksi, terserah. Ada yang membawa novel, roman, atau cerpen, kumpulan puisi, dan juga satu lagi jangan lupa buku non fiksi. Kalian bisa membawa buku pengetahuan atau buku bacaan atau makalah boleh, karena tadi masuk ke buku non-fiksi. Sudah mengerti tugasnya? Kalian hanya membawa, nanti kita bahas apa saja di sana unsur-unsurnya. Kita bisa tahu ini sebenarnya buku fiksi karena seperti ini nanti disebutkan ciri-cirinya. Nah, tapi tugas kalian hanya membawa karena untuk menganalisis perbedaan ciri-ciri tersebut kita ada di pertemuan minggu depan. Baik, sudah jelas ya tugas dan materi hari ini. Baik, tadi sudah mengerti ya. Jadi pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dulu. Apa pengertiannya? Buku fiksi adalah karangan yang sifatnya imajinatif. Kalau buku non-fiksi bukan karangan. Jadi kebalikan dari buku fiksi. Lalu ciri-cirinya? Ciri-ciri buku fiksi memuat karangan. Lalu bahasanya konotatif. Terus tidak ada sistematika di dalamnya. Lalu menimbulkan emosi dan perasaan pembaca. Nah, kalau buku non-fiksi tidak menggunakan gaya bahasa atau menggunakan bahasa yang denotatif, lalu merupakan karangan ilmiah dan ditulis berdasarkan pengamatan dan penelitian. Selanjutnya ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi. Selanjutnya unsur-unsur. Unsur-unsur buku fiksi ada tema, tokoh, alur, konflik, klimaks, latar, amanat, sudut pandang, dan penokohan. Kalau buku non-fiksi, ada cover, ada rincian subbab, ada judul pada subbab, ada isi buku, lalu metode penyajian, dan sistematika penulisan. Baik, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.